Mazmur 116 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. Selamat malam, salam. Shalom. Terima kasih karena pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul pada acara kegiatan persekutuan doa Betilana. Sebelum kita memulai ibadat pada malam hari ini, kita menyanyi lagu Semua Bunga untuk Bernyanyi. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuju ke surga, dengan angin dan mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Ya, kita telah menyanyikan lagu Semua Bunga Ikut Bernyanyi. Semua bunga saja ikut bernyanyi, apalagi kita sebagai manusia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu sampai dengan saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengar ini dapat berguna bagi hidup dan kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saya persilakan Pak Yos untuk membawa firman Tuhan. Ya, silakan berdiri semua. Dari Mazmur 116 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, silakan duduk. Jadi untuk renungan malam ini yang diambil daripada ayat Alkitab tadi diberi judul Hanya Dekat Allah Aku Tenang. Hanya dekat Tuhan Allah aku tenang. Barangkali kita merasakan bahwa hidup kita seperti tanah kering. Walaupun kita sudah berusaha, tapi hasilnya belum sesuai atau tidak sesuai, atau bahkan tidak menghasilkan apapun. Maksudnya tadi tidak sesuai dengan harapan kita. Apa saja yang kita kerjakan selalu berakhir dengan kelelahan. Kita menjadi putus asa seperti orang-orang yang kehilangan harapan dan terombang-ambing oleh rasa khawatir, sehingga kita tidak bisa tenang. Demikian juga ketika kita tidak disukai orang, diolok-olok orang atau diejek orang. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kita harus menyediakan waktu
waktu teduh untuk kita bisa merenung, mengevaluasi diri, agar kita bisa memiliki hati yang tenang dan agar kita membuka ruang untuk Tuhan yang menjamah dan memulihkan hati kita. Kita berserah pada Tuhan. Jadi kita boleh berusaha, tapi kita juga harus berserah bahwa semuanya itu hanya boleh terjadi dengan seizin Tuhan saja. Serahkan saja semua kepada Tuhan, karena apa yang ditabur pasti akan dituai, sehingga kita bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera. Jadi kalau kita tidak bisa berserah diri, kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan selalu lebih sering merasa kecewa. Jadi kita akan sulit mendapatkan damai sejahtera. Jadi kalau kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, pasti kita akan dapat sukacita dan damai sejahtera, karena hati kita tidak seperti tanah yang tandus. Karena ketika suasana hati kita terus bergelora atau tidak tenang atau terombang-ambing, kita akan sulit untuk mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang baik, yang sesuai. Itu karena hati dan pikiran kita tidak tenang. Sehingga jika kita sudah dekat dengan Tuhan atau kita sudah berserah pada Tuhan, maka kita akan menjadi lebih tenang. Sebab kata firman bahwa daripadanya lah harapanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Aku tidak akan goyah, dan pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Oleh sebab itu, ketika kita sedang dalam masalah, kita harus bisa mengingat kebaikan-kebaikan serta pertolongan Tuhan yang sudah kita dapatkan selama ini. Contohnya, untuk saat ini, detik ini, nafas hidup kita, kesehatan kita, berkat kita untuk kita bisa berada di sini berkumpul saja, itu sudah merupakan suatu pertolongan yang sangat mutlak dari Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan atau tanpa kebaikan Tuhan, kita tidak mungkin untuk dapat berkumpul di sini. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Karena itu kita harus menjadi tenang supaya kita dapat berdoa kepada Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dengan judul Hanya Dekat Saja, Aku Tenang. Itu menggambarkan bahwa semuanya itu bersumber kepada Tuhan, bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, maka segala sesuatu itu pasti ada jalannya. Nanti panjang. Jadi kalau ini dikasih kesempatan buat ada yang mau bertanya atau menambahkan pokok firman-Nya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu di Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Ini adalah satu lagu pujian dari Daud. Dia bilang dengan apa dia hanya karena di waktu itu dia seorang tentara yang diburu-buru, dia tidak merasa nyaman, sehingga di dalam lagu itu dia menjadi lagu, menyanyikan lagu, mendapat penghiburan, sehingga dia mengatakan hanya dekat saja. Dalam perenungannya dia melihat di dalam peperangan atau apa, satu-satunya untuk memperoleh keamanan hanya pada Tuhan saja. Itu dia perenungan. Nah, aplikasinya ke dalam kehidupan kita, kita mengalami masalah apa, hanya mengandalkan Tuhan. Mungkin kita lagi mengalami satu apa, kita hanya lari kepada Tuhan, sebab dia daripadanya dia pertolongan. Di gunung batuku, coba baca di Mazmur 62 ayat. Nah, dia bilang hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ini dalam konteks dia sebagai tentara menghadapi musuh.
waktu itu dia dikejar-kejar oleh tentara-tentara Saul. Sehingga itu dia punya membuat lagu ini dan konteks itu. Nah itu juga manfaatnya buat kita di situ. Nah, dia punya perikopnya ada perasaan tenang dekat Allah. Jadi beta punya kesaksian baru-baru beta ini agak kurang enak sakit. Jadi doa ini sesungguhnya penolong yang sejati adalah Tuhan. Penolong. Tetapi Tuhan dia mengatakan dilihat bahwa manusia itu tidak baik, manusia itu seorang diri. Jadi dia bilang Tuhan, kalau Tuhan sendiri mengatakan tidak baik itu, tidak baik manusia itu orang diri, sesungguhnya Tuhan adalah penolong yang sejati. Kita minta itu Tuhan kasih. Dengan itu saya pun perasaan seperti khawatir, takut, sendiri sakitnya bagaimana. Ini maksudnya saya menguatkan saya. Nah, ini perenungan terhadap firman yang banyak kita dengarkan. Jadi makna firmannya buat kita harus mengandalkan Tuhan. Kita dekat Tuhan, maka apapun beban kita tadi Yesus, kita akan merasa terkabulkan. Kita pengharapan mungkin kita seperti saya sakit maunya sembuh tuh. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tambah supaya kita membagikan pengetahuan bagi firman. Kita semua tahu. Ciri dekat dengan Tuhan tuh yang paling pertama ingat akan firman. Iya. Ikuti firman-Nya. Iya. Berdoa. Betul. Berdoa. Terus lakukan apa yang itu kan katanya dekat dengan Tuhan. Berarti Ya, ada dekat betul. kalau Hanya dengan doa, firman-Nya baca kita firman. baca firman, kita berdoa, kita lakukan apa yang ada, pasti ada dua hal. Yang pertama, kalau kita baca kita Matius 26 ayat 41, dia bilang begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi biasanya kalau mau dekat Tuhan, kita banyak berdoa supaya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, memang ketemu kalah di situ, tapi pasti Tuhan ini. Dan satu lagi, firman Tuhan itu satu nasihat. Dia bilang begini, Amsal 19 ayat dia bilang begini, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Jadi kadang-kadang begini, mana sederhana. Atau bilang kau dekat dengan Tuhan, kau minta Tuhan semua apa saja, tapi keputusan lakukan yang terbaik. Mungkin itu sebentar dari tambahan dari saya. Ada yang lain? Oh mana? Nah, jadi mungkin sedikit dari saya, firman-Nya itu sudah betul-betul menjelaskan untuk kita bahwa kita sebagai orang Kristen itu sungguh-sungguh pasti kita membaca firman Tuhan ya kapan saja setiap hari, tetapi dalam firman itu hanya dekat saja pada Tuhan kita memperoleh hidup yang baik kekal. Tapi kita membaca firman Tuhan, apakah kita betul-betul melaksanakan atau tidak? Ya mungkin saja, ya mungkin bukan harus kita ke gereja baru baca firman Tuhan, atau mungkin persekutuan baru kita membaca firman Tuhan, atau kita berkumpul baru berdoa, tidak. Kita di mana saja harus membaca firman Tuhan, dan hidup kita betul-betul harus tempatkan Tuhan di depan. Kalau untuk saya, karena banyak yang mungkin ya tidak seperti saya rasakan ketika suami saya 2007 itu tidak bersama saya, tapi saya percaya bahwa Tuhan membuat itu baik adanya. Karena ketika kita berseru, saya yakin, saya percaya. Hari ini saya berdoa, Tuhan belum jawab, tapi saya percaya bahwa Tuhan belum jawab berarti ada sesuatu lagi supaya saya lebih dekat pada Tuhan. Kan jangan sampai kita hanya baca firman, tetapi kita tidak laksanakan. Utamanya kita laksanakan untuk diri kita sendiri dan juga untuk sesama terutama. Jadi kita mengasihi Tuhan bukan hanya untuk Tuhan, tetapi lewat
sesama manusia itu kita artinya kita laksanakan betul-betul kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu dari hati. Tuhan sekarang berada di mana? Ada sekarang di sini di hati kita. Apakah betul-betul kita laksanakan firman yang tadi kita baca atau tidak? Kalau kita kembali dan kita telah kita masing-masing. Bukan artinya terima kasih firman sudah mengingatkan kepada kita semua bersaudara, sesama teman. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan firman yang kita baca, kita mengerti, dan terutama kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena saya percaya bahwa kalau kita mengambil firman tapi tanpa doa pun tidak bisa. Tanpa kita laksanakan kehendak Tuhan, sia-sia kita. Tidak ada sesuatu yang kita harus berbuat kalau tidak berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Karena doa itu adalah nafas kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa nafas saja. Kita harus bersyukur. Setiap hari kita harus bersyukur dalam keadaan suka maupun duka. Karena itu Tuhan lebih penting dari segala apa yang kita hadapi di dunia ini. Jadi kita serahkan pada Tuhan dalam suka, kecil, besar, duka, pun tetap kita percaya Tuhan bersama kita, pasti aman di hari-hari yang akan datang. Mungkin hanya itu saja. Mohon maaf pemahaman saya sedikit saja. Terima kasih. Shalom. Salam. Sebelum kita memulai doa syafaat, mungkin ada beban-beban doa Ini Adra di ada di Jadi, segala masukan terkait dengan firman yang telah kita dengar pada malam hari ini. Intinya adalah kita meminta hikmat daripada Tuhan untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka, lewat doa, perbuatan kita dalam hidup kita masing-masing. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih banyak Bapa atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu sampai dengan saat ini, sehingga kami semua dapat berkumpul pada persekutuan doa bergelangan ini. Semua itu karena penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, sehingga apa yang telah kami dengar tadi, firman-Mu, dapat berguna bagi hidup dan kehidupan kami. Kami semua juga pada malam hari ini dengan berbagai keinginan, harapan bahwa kami hanya bergantung kepada-Mu Tuhan. Karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, beban hidup kami kepada-Mu Tuhan. Saat ini kami menyerahkan Oma Ludia beserta anak dan cucu. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus lindungi, Tuhan Yesus kasih kesehatan, kekuatan di dalam hari tua, sehingga dapat selalu bersama dengan anak dan cucu, menikmati kehidupan dan merasakan kebahagiaan. Demikian juga Oma Ete bersama Grace, berkati usaha dan pekerjaan Grace. Oma Ete juga selalu bersama-sama dengan Grace, sehingga ada kebahagiaan, sukacita, dan sejahtera selalu. KSE bersama KBT, Reno, Treter, Henry, Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus lindungi, jauhkan kami semua dari sakit, penyakit, penggoda, pencobaan, mara bahaya, dan maut juga Tuhan. Peter yang jauh, Tuhan sertai, Reno juga, Henry di dalam tugas dan pekerjaan, KBT dan KSE, ada kebahagiaan, sukacita selalu mendampingi anak-anak. Demikian juga Kak Susan dengan Om Andre, dengan Adra yang jauh di Singaraja. Tuhan sertai Adra sehingga Adra pulang dapat berbakti kepada nusa dan bangsa, dan kami semua menjadi anak kebanggaan bagi keluarga. Kami juga Nano, Kayos, Suli, Kamil dengan suami dan anak-anak, Kayonas dengan anak-anak juga, Suli suami dengan anak-anak. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan jauhkan semua segala macam hal yang buruk di dalam kehidupan kami.
To'o juga yang selalu bersedia menyediakan rumah ini untuk kita dapat berkumpul, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati To'o, Tuhan kasih kesehatan, kekuatan, hikmat yang luar biasa dalam diri To'o. Ini doa dan harapan kami, sempurnakan doa ini, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita menyanyi satu lagu sebelum doa penutup. Jangan lupa nama Yesus yang menara yang teduh. Nama itu perteduhan bagi jiwa yang keluh. Indahlah nama-Mu, perlindungan yang teguh. Indahlah nama-Mu, perlindungan yang teguh. Nama itu amat kuat dan olehnya Kau menang atas musuh yang berbuat susah dengan angkat perang. Indahlah nama-Mu, perlindungan yang teguh. Indahlah nama-Mu, perlindungan yang teguh. Doa penutup saya persilakan sekalian doa. Kita mengharap Tuhan dan doa. Bapa kami di surga, terima kasih sudah tibakan kami semua dengan selamat di sini dan sudah mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, semuanya sudah berjalan dengan lancar. Sebentar lagi kami akan makan, akan menikmati hidangan yang sudah disediakan. Tuhan berkatilah makanan dan minuman ini agar menjadi berkat bagi tubuh kami. Demikian juga dengan firman tadi agar dapat menjadi pegangan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kasih. Salam. Salam. Shalom. Shalom. Oh, sudah makan shalom sa. Ini nih, Tisu sana. Terlalu banyak ini. ini saya yang paling minat. Ini nih. Gak perlu makan, yang penting makan itu. Hani pun Ada kelima. tisu. Apa tuh? Kalau itu di mana semua? Ini saya dong ini. Hidup semua. Yang mana? Toh jangan marah-marah. Toh bilang sakit karena sendiri. Itu toh sampai semua. Toh bilang sakit Tapi- karena sendiri. Tuh harus minta kan. Nanti kalau dekat pada Tuhan pasti sembuh. Asal yakin saya. Ini tisu, siapa minta tisu tadi ya? Ya. Siapa? Mau donat? Ada nih. Kemudian ada makan. Apa nih? Saya langsung makan. Susu terakhir. Ini apa? Kolak. Yo, kolak. Aspar nama kolak. Sana. Itu es. Sana. Ada gelasnya di sana. Saya sana. Ada sendok. Apa? Sayur. Kosong besok. Oh iya, kita nggak bikin sayur. Ini telur. Ini apa kue. Ini kue. Sayurnya kata nggak bikin kue karena orangnya ada Tempe, di kok. karena orangnya ada di Korong. Korong. Siapa? Andre, jadi bisa dikirim Oh, papaya. ada di ini apa? Orang. Ya sudah sayurnya teh. Bisa dikirim papaya. Ini kenapa masak ini mas? Makan di sini saya kenapa masih di muka sana? Saya pulang berdiri. Tapi ya ini sana pasang ya kasih. Soal janjinya pasang pasang. Betul sengaja supaya pas mau datang. Pasang nasi. Kalau pas saya pas datang. Iya, janjinya mau pasang kasih jadi kita datang. Ini apa nih? Telur kok apa? Itu Pisang. Ininya pisang. Pisang. pisang.
Pisang campur keju, campur coklat. Iya. Kayak lumpia begitu tuh. A few moments later. Apa kau susah nggak bisa? Dia masuk. Ada tak duduk di mana? Ya. Sebentar, Sam. Oh, ini dia nanti baru